Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang bagaimana menghadapi situasi ketika kita direndahkan oleh orang lain. Mungkin kita semua pernah berada di situasi di mana kata-kata atau tindakan seseorang membuat kita merasa tidak dihargai atau bahkan diremehkan. Perasaan tersebut tidak menyenangkan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk mendapatkan lebih banyak wawasan seperti ini, tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten berharga dari kami. Di video kali ini kita akan berbagi beberapa langkah yang bisa kamu ambil untuk menghadapi situasi tersebut dengan kepala tegak, meningkatkan kepercayaan diri dan tetap maju dengan positif. Mari kita mulai langkah pertama. Yang harus kita lakukan ketika merasa direndahkan adalah mempertahankan sikap positif. Saya tahu ini terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama ketika kata-kata atau tindakan seseorang benar-benar menyakitkan hati kita. Namun, penting untuk diingat bahwa reaksi kita terhadap situasi tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan memilih untuk tetap tenang dan mempertahankan sikap positif, kita tidak hanya membatasi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap diri kita sendiri secara emosional, tapi juga menunjukkan kekuatan karakter kita. Tetap positif bukan berarti kita mengabaikan atau menolak perasaan kita. Namun sebaliknya, ini tentang mengakui perasaan kita, namun memilih untuk tidak membiarkan situasi tersebut mendominasi atau mendefinisikan kita. Ingat, seringkali tujuan orang yang mencoba merendahkan kita adalah untuk mendapatkan reaksi. Mereka ingin melihat kita terganggu, marah, atau terluka. Dengan memilih untuk tidak memberikan reaksi tersebut, kita sebenarnya mengambil kembali kontrol atas situasi itu. Tetap tenang dan positif juga membuka pintu untuk pendekatan yang lebih bijaksana dan matang terhadap masalah. Ini memberi kita ruang untuk berpikir jernih tentang bagaimana merespon secara konstruktif. Apakah itu berarti mengambil tindakan langsung untuk menyelesaikan masalah, atau mungkin memilih untuk berjalan pergi dari situasi tersebut dengan kehormatan kita tetap utuh. Dengan mempertahankan sikap positif, kita juga memancarkan kekuatan dan ketenangan yang bisa sangat membingungkan bagi mereka yang mencoba merendahkan kita. Ini bisa jadi untuk pertahanan terbaik kita. Dan ingat bagaimana kita merespon terhadap perlakuan negatif, tidak hanya mengatakan banyak tentang karakter kita, tapi juga berpotensi mengubah dinamika kekuatan dalam situasi tersebut. Jadi langkah pertama ini sangat krusial. Pertahankan sikap positif, biarkan itu menjadi tamengmu. Bukan hanya untuk melindungi diri dari kata-kata dan tindakan yang merendahkan, tapi juga sebagai alat untuk memelihara kesejahteraan emosionalmu sendiri. Setelah kita berhasil mempertahankan sikap positif, langkah berikutnya adalah berkomunikasi secara terbuka. Ini adalah tahap yang sangat penting dan seringkali menantang karena memerlukan kita untuk menghadapi seseorang yang telah membuat kita merasa direndahkan. Namun komunikasi terbuka bisa sangat efektif terutama jika dilakukan dengan cara yang tepat. Pertama-tama penting untuk mengambil waktu dan menenangkan emosi sebelum kita memulai percakapan.
Ini memastikan bahwa kita bisa menyampaikan perasaan kita dengan jelas dan tenang, tanpa disertai amarah. Ketika kita siap cari waktu dan tempat yang tepat untuk berbicara situasi di mana kedua belah pihak bisa fokus pada diskusi tanpa gangguan. Saat berkomunikasi, gunakan I statement atau pernyataan yang berfokus pada perasaan kita, bukan menyalahkan. Misalnya, bukannya mengatakan kamu membuatku merasa tidak berguna. Coba sampaikan, saya merasa sedih ketika kata-kata itu diucapkan, karena membuat saya rasa tidak dihargai. Pendekatan ini membantu mengurangi kemungkinan pertahanan dari orang lain dan membuka ruang untuk empati dan pemahaman. Jangan lupa untuk juga mendengarkan. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan. Mungkin ada kesalahpahaman atau orang tersebut mungkin tidak menyadari dampak dari kata-kata mereka. Dengan mendengarkan, kita bisa mendapatkan perspektif baru dan bahkan dalam beberapa kasus memperbaiki hubungan. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang akan responsif atau mengakui kesalahan mereka. Tujuan kita bukan untuk menang dalam diskusi ini, tapi untuk menyampaikan perasaan kita dan jika mungkin mendidik orang lain tentang dampak dari tindakan mereka. Ini tentang menegakkan batas kita dan menjaga martabat kita. Komunikasi terbuka mungkin tidak selalu mengubah situasi atau orang lain, tapi mengambil langkah berani untuk berbicara dapat sangat berpengaruh pada cara kita melihat diri sendiri dan mengelola situasi di masa depan. Itu menunjukkan keberanian, kekuatan, dan yang paling penting rasa hormat terhadap diri sendiri. Jadi meskipun mungkin terasa menakutkan, berkomunikasi secara terbuka adalah langkah penting menghadapi situasi ketika kita merasa direndahkan. Ini bukan hanya tentang mengubah situasi atau orang lain, tapi tentang memperkuat posisi kita dalam interaksi tersebut dan pada akhirnya dalam kehidupan kita. Dan langkah yang ketiga, memfokuskan diri pada peningkatan diri. Ini mungkin salah satu respon paling kuat dan produktif terhadap situasi di mana kita merasa direndahkan. Alih-alih membiarkan kata-kata atau tindakan orang lain menentukan nilai kita, kita memilih untuk menaruh energi pada pertumbuhan pribadi kita sendiri. Meningkatkan diri dimulai dengan introspeksi, merefleksikan apa yang benar-benar penting bagi kita dan bagaimana kita bisa mencapai versi terbaik dari diri kita. Ini bisa berarti menetapkan tujuan baru, baik itu berkaitan dengan karir, pendidikan, kesehatan fisik, atau kesejahteraan mental. Setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil, menuju tujuan merupakan kemenangan yang patut dirayakan. Salah satu cara untuk fokus pada peningkatan diri adalah dengan belajar keterampilan baru atau memperdalam pengetahuan kita di area yang sudah kita kuasai. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri kita, tetapi juga membuka peluang baru yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Terlebih lagi, keterlibatan dalam kegiatan yang meningkatkan diri kita dapat mengalihkan perhatian dari perasaan negatif dan memberikan rasa pencapaian yang nyata. Mengembangkan kesejahteraan mental juga bagian penting dari peningkatan diri. Ini bisa melibatkan praktik seperti meditasi, journaling, atau bahkan terapi yang semua membantu kita dalam mengelola emosi dan membangun ketahanan terhadap kata-kata atau yang merendahkan. Mengingatkan diri sendiri tentang kekuatan dan nilai kita bisa memperkuat kemampuan kita untuk menghadapi tantangan
dengan kepercayaan diri. Kita secara tidak langsung mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini menciptakan lingkaran positif di mana tidak hanya kita yang merasakan manfaatnya, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, memfokuskan diri pada peningkatan diri bukan hanya tentang menjawab mereka yang merendahkan kita dengan keberhasilan atau perkembangan kita. Ini tentang membangun kehidupan yang kita banggakan. Satu, di mana kita merasa terpenuhi, berharga, dan kuat. Ini adalah perjalanan yang terus-menerus, penuh dengan pelajaran dan pencapaian. Dan setiap langkah yang kita ambil adalah pernyataan dari kekuatan batin kita. Ingatlah, dalam menghadapi situasi di mana kita direndahkan, tindakan terbaik kita adalah terus bergerak maju, terus berkembang, dan terus membangun versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini adalah langkah paling kuat yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri dan bagi semua orang yang menyaksikan perjalanan kita. Jadi itulah langkah ketiga dan sangat krusial, fokus pada peningkatan diri dengan memperkuat diri kita dari dalam. Kita tidak hanya melampaui kata-kata yang merendahkan, tapi juga membentuk masa depan yang lebih cerah dan lebih memuaskan bagi diri kita sendiri. Dan itulah 3 langkah yang bisa kalian ambil ketika merasa direndahkan oleh orang lain. Pertahankan sikap positif, berkomunikasi secara terbuka, dan fokus pada peningkatan diri. Menghadapi situasi di mana kita direndahkan bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa memastikan bahwa kita tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dan berkembang dari pengalaman tersebut. Ingatlah, bagaimana kita merespon terhadap perlakuan negatif dari orang lain adalah pilihan kita. Kita bisa memilih untuk tenggelam dalam perasaan negatif atau kita bisa memilih untuk naik di atasnya, menggunakan situasi itu sebagai peluang untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan demikian, kata-kata dan tindakan yang awalnya bertujuan untuk merendahkan kita malah bisa menjadi pemicu yang menginspirasi kita untuk mencapai ketinggian baru. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetap positif, terus berkomunikasi, dan jangan pernah berhenti meningkatkan diri kalian luar biasa. Dan jangan biarkan siapapun membuat kalian merasa sebaliknya. Terima kasih.